Suamiku baru dimakamkan 3 hari lalu. Tapi malam itu juga aku diusir dari rumah sambil membawa anakku yang masih tertidur. Mereka menertawakanku, menghina kemiskinanku, bahkan mengatakan aku tak punya hak atas apapun. Namun mereka tidak tahu, di dalam tas lusuh yang kupeluk erat, tersimpan sebuah rahasia yang akan membuat seluruh keluarga itu menyesal seumur hidup. Dan saat rahasia itu terbuka, tak satu pun dari mereka mampu menatap wajahku lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga yang sedang mendengarkan cerita ini selalu diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang halal, dan dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar, kalian mendengarkan kisah ini dari kota mana? Karena saya ingin tahu, di sudut kota mana malam ini ada hati yang sedang ikut terluka bersama cerita ini. Sekarang, siapkan hati kalian. Karena kisah ini bukan sekadar tentang kehilangan, tetapi tentang pengkhianatan, air mata, dan sebuah rahasia yang mengubah segalanya. Hari yang mengubah segalanya. Hujan turun sejak subuh. Langit tampak gelap seperti ikut berduka atas kepergian suamiku. Butiran air jatuh perlahan di atas payung-payung hitam yang memenuhi area pemakaman. Tanah merah berubah becek. Aroma tanah basah bercampur dengan harum bunga tabur yang menusuk dada. Aku berdiri mematung di samping pusara. Tanganku dingin. Kakiku gemetar. Sementara di bawah sana, orang yang paling kucintai baru saja ditinggalkan sendirian di dalam tanah. Suamiku pergi terlalu cepat. Sangat cepat. Rasanya baru kemarin dia masih duduk di ruang tamu sambil bercanda kecil denganku. Baru kemarin dia mengeluh kalau kopi buatanku terlalu manis. Baru kemarin dia memanggil anak kami sambil tertawa karena wajahnya belepotan sambal. Tapi sekarang, semua itu tinggal kenangan. Penyakit yang menyerangnya beberapa bulan terakhir benar-benar merenggut seluruh tenaganya sedikit demi sedikit. Awalnya hanya batuk biasa. Lalu tubuhnya mulai melemah. Hingga akhirnya dokter mengatakan ada komplikasi serius yang terlambat diketahui. Sejak hari itu hidup kami berubah. Rumah sakit menjadi tempat yang lebih sering kami lihat daripada rumah sendiri. Aku masih ingat bagaimana suamiku berusaha tersenyum walau wajahnya pucat. Aku nggak apa-apa, katanya waktu itu. Padahal napasnya berat, tangannya dingin. Tapi dia selalu berusaha terlihat kuat di depanku. Dan aku, selalu pura-pura kuat di depannya. Padahal setiap malam aku menangis diam-diam di kamar mandi rumah sakit agar dia tidak melihatku hancur. Aku menjual cincin kawinku. Menjual motor satu-satunya. Bahkan meminjam uang ke sana-sini demi biaya pengobatannya. Aku tidak peduli miskin. Asal dia sembuh. Asal dia tetap hidup bersama kami. Namun ternyata, Tuhan punya rencana lain. Suara tangisan mulai terdengar dari beberapa kerabat yang masih berdiri di sekitar makam. Aku menunduk. Air mataku jatuh lagi. Anakku yang masih kecil berdiri di sampingku sambil memegang ujung bajuku. Bunda, ayah tidur di situ ya? Pertanyaan itu langsung menghancurkan pertahananku. Aku menggigit bibir keras-keras agar tidak menangis semakin keras. Iya sayang, ayah lagi istirahat. Anakku mengangguk polos. Dia belum benar-benar mengerti arti kematian. Dia belum mengerti kalau setelah hari ini, dia mungkin tidak akan pernah lagi merasakan gendongan ayahnya. Aku memeluknya erat. Sangat erat. Seolah kalau kulepaskan sedikit saja, aku juga akan kehilangan sisa kekuatanku. Beberapa orang mulai meninggalkan pemakaman satu persatu. Mereka menyalamiku, mengucapkan bela sungkawa, lalu pergi kembali ke hidup mereka masing-masing. Sedangkan hidupku berhenti di sini. Di depan pusara ini, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hari esok. Di tengah kesedihanku, aku melihat keluarga suamiku berdiri tidak jauh dariku. Mertua laki-lakiku berbicara pelan dengan anak-anaknya. Wajah mereka datar.
Tidak ada yang aneh saat itu. Setidaknya belum. Aku masih berpikir kami akan saling menguatkan setelah kehilangan besar ini. Aku salah. Sangat salah. Perjalanan pulang terasa begitu sunyi. Aku duduk di kursi belakang mobil sambil memangku anakku yang tertidur kelelahan. Bajunya masih basah karena hujan. Aku menatap keluar jendela. Jalanan terlihat kabur karena air mata yang terus menggenang di pelupuk mataku. Sesampainya di rumah, suasana langsung terasa berbeda. Biasanya rumah itu hangat. Walau sederhana, selalu ada suara televisi, suara suamiku batuk kecil, atau aroma masakan yang memenuhi dapur. Kini semuanya terasa dingin, kosong, menyakitkan. Aku berjalan pelan menuju kamar. Di sana masih ada bantal suamiku. Masih ada jaketnya tergantung. Masih ada sandal yang biasa dipakainya ke depan rumah. Dan semua benda kecil itu justru membuat dadaku semakin sesak. Aku duduk di tepi ranjang. Lalu akhirnya menangis sejadi-jadinya. Tangisku pecah tanpa suara. Aku menutup mulutku sendiri agar anakku tidak ikut menangis. Aku merasa dunia begitu kejam. Kenapa orang sebaik dia harus pergi secepat ini? Kenapa bukan aku saja? Saat aku masih tenggelam dalam kesedihan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pintu kamar terbuka perlahan. Mertua perempuanku berdiri di sana. Tatapannya aneh. Bukan tatapan hangat seperti biasanya. Ada tamu di depan, katanya dingin. Aku mengusap air mata cepat-cepat lalu keluar kamar. Beberapa kerabat masih duduk di ruang tamu sambil berbincang pelan. Namun entah kenapa, aku mulai merasa asing di rumah itu. Aku duduk diam di pojok ruangan sambil menunduk. Lalu tanpa sengaja aku mendengar suara iparku berbisik pelan. Sekarang semuanya jadi repot. Apa dia bakal tetap tinggal di sini? Ayah harus segera ngomong sebelum terlambat. Dadaku langsung berdegup keras. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku salah dengar. Mungkin mereka hanya lelah karena suasana duka. Namun malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengan suamiku, aku mulai merasa tidak diinginkan. Dan aku sama sekali tidak tahu bahwa itu hanyalah awal dari penderitaan yang jauh lebih besar. Aku mulai dianggap beban. Malam pertama setelah pemakaman terasa sangat panjang. Rumah itu dipenuhi suara pelan televisi dan bisikan orang-orang yang masih datang melayat. Namun anehnya, di tengah ramainya rumah, aku justru merasa sangat sendirian. Aku duduk di lantai kamar sambil melipat pakaian hitam milik suamiku yang tadi kupakai ke pemakaman. Tanganku bergerak pelan, seolah takut menerima kenyataan bahwa setelah ini tak akan ada lagi pakaian kotor miliknya yang harus kucuci. Tak akan ada lagi suara pintu terbuka saat dia pulang kerja. Tak akan ada lagi suara langkah kakinya menuju dapur sambil berkata, "Ada kopi nggak?" Hal-hal sederhana itu, yang dulu terasa biasa saja, sekarang justru paling menyakitkan untuk diingat. Anakku sudah tertidur di kasur kecil dekat lemari. Wajahnya masih sembab karena terlalu banyak menangis seharian. Aku mengusap rambutnya perlahan. Dalam hati aku berjanji, apapun yang terjadi nanti, aku harus tetap kuat demi dia. Meski sebenarnya aku sendiri nyaris hancur. Perutku terasa kosong sejak pagi, tapi aku tidak punya selera makan sedikit pun. Aku akhirnya keluar kamar berniat mengambil air minum di dapur. Namun langkahku terhenti saat mendengar suara dari ruang makan. Suara mertua laki-lakiku. Ayah nggak bisa terus nanggung mereka. Aku langsung diam. Jantungku berdegup lebih cepat. Lalu terdengar suara ipar perempuan tertua. Kalau dia tetap tinggal di sini, biaya rumah makin berat. Apalagi sekarang udah nggak ada yang kerja. Aku mematung di balik tembok. Tanganku mulai dingin. Suara lain menyusul, kali ini ipar laki-lakiku. Dari awal aku memang gak setuju kakak nikah sama dia. Gak bawa apa-apa. Mereka tertawa kecil. Dan suara tawa itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada hinaan. Aku menunduk. Dadaku sesak sekali.
Selama bertahun-tahun tinggal di rumah itu, aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Aku bangun paling pagi, memasak untuk semua orang, mencuci pakaian, membersihkan rumah. Bahkan saat suamiku sakit, akulah yang paling sering begadang menjaganya. Tapi ternyata, di mata mereka aku tetap hanya orang luar, orang yang tidak dianggap. Aku mundur perlahan sebelum mereka tahu aku mendengar semuanya. Air mataku jatuh lagi. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu pelan-pelan. Lalu aku duduk di lantai sambil memeluk lutut. Rasanya seperti ada sesuatu yang runtuh di dalam dadaku. Aku baru saja kehilangan suami. Dan sekarang, aku mulai kehilangan tempat pulang. Malam semakin larut. Aku mencoba tidur, tapi pikiranku penuh. Suara-suara tadi terus terngiang di kepalaku. Nggak bawa apa-apa. Kalimat itu menusuk harga diriku. Padahal mereka tidak tahu, saat suamiku sakit, aku menjual hampir semua barang berhargaku diam-diam. Aku tidak pernah meminta ganti rugi. Aku bahkan rela makan sekali sehari demi membeli obat. Tapi semua pengorbanan itu tidak pernah terlihat. Karena orang hanya melihat hasil akhirnya. Saat seseorang jatuh miskin, semua kebaikannya ikut dilupakan. Keesokan paginya aku bangun lebih awal seperti biasa. Walau tubuhku lelah dan mataku bengkak, aku tetap ke dapur untuk memasak sarapan. Itu sudah menjadi kebiasaanku selama bertahun-tahun. Namun saat aku sedang menggoreng telur, iparku masuk ke dapur sambil memainkan ponselnya. Dia melirik masakanku sebentar lalu berkata dingin, "Gak usah banyak-banyak masaknya. Beras lagi mahal." Tanganku langsung berhenti bergerak. Aku menoleh pelan. Dia bahkan tidak melihat wajahku saat bicara. Seolah aku hanyalah pembantu di rumah itu. Aku mencoba tersenyum kecil. Iya. Hanya itu yang mampu keluar dari mulutku. Padahal di dalam hati, aku sedang menahan malu yang luar biasa. Tak lama kemudian mertua perempuanku datang. Biasanya beliau akan membantuku menyiapkan teh pagi. Tapi hari itu dia hanya membuka lemari lalu berkata tanpa menatapku, "Nanti kalau udah selesai, dapurnya dibersihin. Jangan berantakan." Nada bicaranya dingin. Sangat dingin. Aku hanya mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti tamu yang tidak diharapkan di rumah sendiri. Saat sarapan dimulai, suasana meja makan terasa aneh. Tidak ada yang mengajakku bicara. Mereka mengobrol satu sama lain seolah aku tidak ada. Aku duduk diam sambil menyuapi anakku. Sesekali aku melihat kursi kosong tempat suamiku biasa duduk. Biasanya dia selalu membelaku kalau ada yang bicara kasar. Sekarang kursi itu kosong, dan tidak ada lagi yang berada di pihakku. Tiba-tiba iparku berkata sambil menyeruput kopi, "Rumah ini jadi sempit ya sekarang." Yang lain tertawa kecil. Aku tahu kalimat itu ditujukan padaku. Tapi aku memilih diam. Karena kalau aku bicara, aku takut tangisku pecah di depan mereka. Setelah sarapan selesai, aku mencuci piring sendirian. Dari dapur aku mendengar mereka kembali membicarakanku di ruang tamu. Kita harus segera putuskan. Kalau terus di sini nanti susah. Apalagi dia punya anak. Setiap kata seperti pisau. Pelan, tapi menghancurkan. Aku mencengkeram spons cuci piring kuat-kuat sampai tanganku gemetar. Aku ingin marah. Ingin bertanya kenapa mereka berubah secepat ini. Tapi aku terlalu lelah. Kehilangan suami saja sudah cukup menghancurkanku. Dan sekarang aku harus menghadapi kenyataan bahwa keluarga yang selama ini kuanggap rumah, ternyata tak pernah benar-benar menerimaku. Hari itu aku sadar satu hal. Kadang setelah seseorang meninggal, yang ikut dikubur bukan hanya tubuhnya, tetapi juga rasa hormat orang-orang terhadap kita. Malam aku diusir. Hari-hari setelah pemakaman terasa semakin berat. Rumah yang dulu terasa hangat perlahan berubah menjadi tempat paling asing bagiku. Setiap sudutnya dipenuhi tatapan dingin.
Setiap langkahku seperti tidak lagi diinginkan. Aku mulai makan belakangan setelah semua orang selesai. Aku mulai bicara seperlunya. Aku bahkan sering mengurung diri di kamar agar tidak dianggap mengganggu. Namun sekeras apapun aku berusaha mengecilkan keberadaanku, mereka tetap terlihat tidak suka. Malam itu hujan turun sangat deras. Angin berhembus kencang sampai suara jendela bergetar pelan. Aku sedang menidurkan anakku ketika suara ketukan keras terdengar dari pintu kamar. Brak, brak, brak. Aku tersentak. Belum sempat menjawab, pintu langsung dibuka kasar. Ipar laki-lakiku berdiri di sana dengan wajah kesal. Ayah manggil ke depan. Nada suaranya dingin, tanpa sopan santun. Aku mengangguk pelan lalu bangkit. Perasaanku tiba-tiba tidak enak. Sangat tidak enak. Aku berjalan menuju ruang tamu dengan jantung berdebar keras. Di sana sudah ada mertua laki-laki, mertua perempuan, dan kedua iparku duduk lengkap seperti sedang mengadakan rapat keluarga. Tak satu pun wajah mereka terlihat lembut. Aku berdiri kikuk di depan mereka. Ada apa ya? Mertua laki-lakiku menarik napas panjang. Lalu untuk beberapa detik, tidak ada suara apapun selain hujan di luar rumah. Sampai akhirnya kalimat itu keluar. Kamu harus pergi dari rumah ini. Dunia rasanya berhenti sesaat. Aku menatap beliau tidak percaya. Apa? Kami sudah memutuskan, lanjutnya datar. Kamu nggak bisa tinggal di sini terus. Dadaku langsung sesak. Aku berusaha tetap tenang walau lututku mulai lemas. Tapi ya, saya masih berduka. Belum selesai aku bicara, iparku langsung menyela. Justru karena itu jangan bikin keadaan makin ribet. Aku menoleh padanya. Matanya penuh ketidaksukaan. Rumah ini bukan milik kamu, katanya lagi tajam. Jangan terlalu nyaman numpang di sini. Kalimat itu menghantamku keras. Numpang. Setelah bertahun-tahun mengabdi di rumah itu, ternyata hanya itu nilai diriku di mata mereka. Aku mencoba menahan air mata. Saya cuma butuh waktu. Mertua perempuanku yang sejak tadi diam akhirnya bicara pelan. Kami juga punya kehidupan sendiri. Tidak ada empati dalam suaranya. Tidak ada rasa kasihan. Aku menggigit bibir kuat-kuat agar tidak menangis di depan mereka. Anakku yang mendengar suara ribut mulai keluar dari kamar sambil mengucek mata. Bunda. Dia berjalan kecil menghampiriku. Aku langsung memeluknya erat. Dan entah kenapa, pelukan kecil itu justru membuat pertahananku hampir runtuh. Ipar perempuanku berdiri lalu melipat tangan di dada. Kalau mau pergi baik-baik, pergi sekarang. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Berharap ada yang berubah pikiran. Berharap seseorang berkata, "Sudahlah, jangan malam-malam begini." Tapi tidak ada. Tak satu pun. Hanya wajah-wajah dingin yang seolah sudah tidak sabar melihatku keluar dari rumah itu. Aku akhirnya memberanikan diri bicara sekali lagi. Setidaknya tunggu sampai pagi, hujan deras. Namun iparku malah mendecakkan lidah kesal. Jangan drama. Lalu tiba-tiba dia berjalan menuju kamarku. Aku tersentak. Mau apa? Dia tidak menjawab. Beberapa detik kemudian dia keluar sambil membawa koper pakaian milikku. Brak, koper itu dilempar begitu saja ke teras rumah. Anakku langsung menangis ketakutan. Aku membeku. Rasanya harga diriku benar-benar dihancurkan malam itu. Tetangga mulai melirik dari balik jendela karena suara ribut kami terdengar sampai luar. Namun tak satu pun dari keluarga itu peduli. Mertua laki-lakiku berdiri lalu berkata tegas. Mulai malam ini kamu bukan tanggung jawab kami lagi. Kalimat itu seperti palu terakhir yang memecahkan seluruh hatiku. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Bukan karena aku takut miskin. Bukan karena aku takut tidur di luar. Tapi karena orang-orang yang dulu kupanggil keluarga, membuangku secepat itu setelah suamiku meninggal. Aku perlahan mengambil koperku. Tanganku gemetar hebat.
Anakku memeluk kakiku sambil menangis. Bunda, kita mau kemana? Aku tidak bisa menjawab, karena aku sendiri tidak tahu. Saat aku melangkah keluar rumah, hujan langsung membasahi tubuhku. Dingin sekali, namun lebih dingin lagi hati orang-orang di belakangku. Dan yang paling menyakitkan, saat pintu rumah itu ditutup keras tepat di belakang tubuhku. Brak, suara itu terdengar seperti akhir dari segalanya. Aku berdiri beberapa detik di teras sambil memandangi pintu yang kini tertutup rapat. Rumah yang dulu kuanggap tempat pulang, kini menolakku. Aku akhirnya berjalan pelan menembus hujan sambil menarik koper tua dan menggendong anakku. Jalanan tampak sepi. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air. Aku tidak membawa banyak barang. Hanya beberapa pakaian, sedikit uang, dan rasa hancur yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah hujan malam itu, aku sadar satu hal. Kadang setelah kehilangan pasangan hidup, ujian sebenarnya justru baru dimulai. Tidur di emperan toko. Hujan masih turun deras saat aku terus berjalan tanpa tujuan. Sandalku basah. Pakaianku dingin menempel di tubuh. Koper tua yang kutarik beberapa kali tersangkut di jalan berlubang. Sementara anakku tertidur di pundakku dalam keadaan lemas. Sesekali dia menggigil kecil. Dan setiap kali tubuh kecilnya bergetar, dadaku seperti diremas kuat-kuat. Aku mencoba menenangkan diri. Aku harus kuat, aku harus kuat. Kalimat itu terus kuulang dalam hati walau sebenarnya aku hampir menyerah. Jalanan malam terlihat begitu sunyi. Toko-toko sudah tutup. Lampu-lampu mulai dipadamkan. Orang-orang sibuk berlindung di rumah mereka masing-masing. Sedangkan aku tidak punya tempat pulang. Aku sempat berpikir untuk menelepon seseorang. Tapi siapa? Aku sudah lama kehilangan kedua orang tuaku. Saudaraku tinggal jauh dan hidup mereka juga sulit. Aku tidak ingin menjadi beban siapapun. Akhirnya aku terus berjalan sampai kakiku benar-benar tidak kuat lagi. Di ujung jalan, aku melihat sebuah minimarket yang sudah tutup. Bagian terasnya sedikit menjorok ke dalam sehingga tidak terlalu terkena hujan. Aku mendekat perlahan, lalu duduk di sana. Lantai keramik itu dingin sekali. Aku memeluk anakku erat sambil menyandarkan tubuh ke tembok. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan bagaimana rasanya tidak punya tempat berlindung. Aku menatap jalanan kosong di depan. Air hujan jatuh tanpa henti. Beberapa kendaraan lewat cepat tanpa peduli ada seorang perempuan dan anak kecil duduk kehujanan di pinggir toko. Dan anehnya, di saat sehancur itu, aku justru mulai mengingat banyak hal kecil tentang suamiku. Aku ingat pertama kali kami bertemu. Dia bukan laki-laki kaya, bukan juga pria paling tampan. Tapi dia selalu membuatku merasa aman. Dulu saat kami baru menikah dan hidup serba kekurangan, dia sering bercanda, kalau nanti kita kaya, aku mau beliin kamu rumah besar. Aku tertawa waktu itu, karena bagiku, selama bersamanya, rumah kecil pun terasa cukup. Air mataku kembali jatuh. Sekarang rumah kecil itu sudah tidak bisa kutinggali lagi. Dan orang yang selalu membuatku merasa aman, sudah pergi selamanya. Aku menunduk memandangi wajah anakku yang tertidur. Pipinya masih basah oleh air hujan. Maafin Bunda. Suaraku pecah. Aku merasa gagal sebagai ibu. Aku tidak bisa memberinya kamar hangat malam ini. Tidak bisa memberinya makanan layak. Bahkan tempat tidur pun tidak punya. Perutku mulai terasa perih karena sejak pagi belum makan. Namun rasa lapar kalah jauh dibanding rasa sakit di hati. Aku mencoba memejamkan mata sejenak. Tapi pikiranku terus dipenuhi suara-suara keluarga suamiku. Numpang hidup. Beban? Pergi dari rumah ini? Kalimat-kalimat itu terus berputar di kepalaku seperti kutukan. Aku menggigit bibir kuat-kuat agar tidak menangis keras. Karena kalau aku sampai benar-benar hancur malam ini, aku tidak tahu siapa lagi yang akan menjaga anakku.
Angin malam bertiup lebih dingin. Aku membuka koper kecilku mencari kain untuk menyelimuti anakku. Dan saat itulah tanganku menyentuh sesuatu. Sebuah map coklat. Aku langsung terdiam. Map itu peninggalan suamiku. Aku hampir lupa membawanya. Perlahan aku menarik map itu keluar dari tas. Sudutnya sedikit basah terkena hujan, tapi masih tertutup rapat. Aku memandangi map itu lama. Lalu ingatanku kembali pada malam terakhir di rumah sakit. Malam ketika suamiku menggenggam tanganku dengan sangat lemah. Saat itu napasnya sudah berat, matanya sayu. Namun dia terus memaksakan diri untuk bicara. Ada sesuatu yang harus kamu simpan. Tangannya menyerahkan map coklat itu padaku. Aku sempat bingung. Ini apa? Dia tersenyum kecil. Senyum yang sekarang paling kurindukan. Kalau suatu hari mereka menyakitimu, buka map itu. Waktu itu aku langsung menangis dan memarahinya pelan. Jangan ngomong aneh-aneh, kamu pasti sembuh. Dia tidak menjawab, hanya mengusap tanganku perlahan. Dan sekarang, di tengah dinginnya malam, di emperan toko yang sepi, aku baru benar-benar mengingat kata-kata itu. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Kenapa dia berkata seperti itu? Apa yang sebenarnya ada di dalam map ini? Tanganku tiba-tiba gemetar. Aku menatap sekitar. Hanya ada suara hujan dan lampu jalan yang berkedip redup. Dengan napas pelan, aku membuka tali map coklat itu. Dan tepat saat lembar pertama terlihat, mataku langsung membesar. Tubuhku membeku. Aku bahkan hampir lupa bernapas. Karena apa yang kulihat malam itu, bukan sesuatu yang pernah kubayangkan sebelumnya. Pesan terakhir suamiku. Tanganku gemetar hebat saat membuka lembar pertama dari map coklat itu. Lampu minimarket yang redup membuat tulisannya terlihat samar, jadi aku mendekatkannya perlahan ke cahaya. Aku membaca satu kalimat di bagian atas. Surat kepemilikan rumah. Jantungku langsung berdetak keras. Aku mengernyit bingung. Rumah? Aku membalik halaman berikutnya dengan napas mulai tidak teratur. Dan detik berikutnya, tubuhku terasa lemas. Namaku tertulis jelas di sana. Sebagai pemilik sah rumah tempat keluarga suamiku tinggal selama ini. Aku menutup mulutku cepat-cepat. Air mataku langsung jatuh. Ini, nggak mungkin. Aku membaca ulang berkali-kali karena takut salah lihat. Tapi hasilnya tetap sama. Namaku. Bukan nama mertua. Bukan nama suamiku. Bukan nama siapapun. Namaku. Tanganku semakin dingin. Aku buru-buru membuka halaman lain. Ada dokumen usaha. Ada rekening. Ada surat pengalihan aset. Semuanya lengkap dengan tanda tangan dan cap notaris. Aku sampai sulit bernapas membaca semuanya. Ternyata, selama ini suamiku sudah memindahkan semuanya atas namaku. Bahkan sejak 2 tahun lalu. 2 tahun. Artinya saat dia masih sehat, dia sudah menyiapkan semua ini diam-diam. Air mataku menetes tanpa henti di atas dokumen itu. Aku langsung teringat beberapa kejadian yang dulu terasa aneh bagiku. Dulu suamiku pernah beberapa kali mengajakku ikut bertemu notaris. Katanya hanya urusan administrasi usaha kecil-kecilan. Aku tidak pernah curiga. Aku hanya menandatangani beberapa berkas karena percaya padanya sepenuhnya. Ternyata, semua itu untuk melindungiku. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Dan tiba-tiba rasa rindu itu datang begitu besar sampai dadaku sakit. Suamiku tahu. Dia tahu suatu hari keluarganya mungkin akan berubah setelah dia pergi. Dia tahu aku bisa disakiti. Dan diam-diam, dia sudah menyiapkan perlindungan untukku jauh sebelum semuanya terjadi. Aku menangis semakin keras malam itu. Bukan karena harta. Bukan karena rumah. Tapi karena akhirnya aku sadar betapa besar cinta suamiku kepadaku. Bahkan menjelang kematiannya, dia masih memikirkan masa depanku dan anak kami. Sementara keluarganya, baru 3 hari dia meninggal,
Mereka sudah membuangku seperti sampah. Aku menatap langit malam yang gelap. Hujan mulai mengecil. Namun hatiku justru semakin sesak. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Suaraku lirih penuh tangis. Andai dia memberitahuku lebih cepat, mungkin malam ini aku tidak akan duduk di emperan toko sambil kehujanan. Namun kemudian aku sadar sesuatu. Kalau saja aku tahu semua dokumen itu sejak awal, mungkin aku tidak akan pernah melihat wajah asli keluarga suamiku. Mereka mungkin tetap berpura-pura baik di depanku. Dan aku akan terus menganggap mereka keluarga yang tulus. Padahal kenyataannya, tidak. Aku menarik napas panjang sambil mengusap air mata. Untuk pertama kalinya malam itu, aku merasakan sesuatu selain kesedihan, kekecewaan, luka, dan sedikit kemarahan yang selama ini kutahan. Aku kembali melihat isi map itu satu persatu. Ada surat rekening tabungan dengan jumlah yang membuatku terdiam lama. Aku bahkan tidak tahu suamiku memiliki uang sebanyak itu. Selama ini dia selalu hidup sederhana. Bahkan sering memakai baju lama yang sama bertahun-tahun. Ternyata diam-diam dia menabung untuk kami. Untuk masa depan anak kami. Tangisku pecah lagi. Aku benar-benar merasa kehilangan laki-laki terbaik dalam hidupku. Di tengah kesedihan itu, anakku tiba-tiba bergerak kecil dalam tidurnya. Bunda. Aku langsung memeluknya erat. Iya sayang, Bunda di sini. Dia kembali tertidur. Aku mengusap rambutnya perlahan sambil menahan tangis. Lalu perlahan, sesuatu mulai tumbuh dalam diriku. Bukan dendam, tapi keberanian. Aku tidak boleh terus hancur seperti ini. Aku tidak boleh membiarkan anakku tumbuh dalam penderitaan karena ulah orang lain. Selama ini aku terlalu takut, terlalu diam, terlalu menerima semua perlakuan buruk mereka. Tapi malam itu, aku sadar aku masih punya sesuatu yang harus kupertahankan. Harga diriku, dan masa depan anakku. Aku menatap map coklat itu sekali lagi. Map sederhana yang tadi terasa biasa saja, kini menjadi bukti bahwa aku tidak benar-benar sendirian. Karena bahkan setelah meninggal, suamiku masih menjagaku dengan caranya sendiri. Aku memeluk map itu erat ke dada. Lalu untuk pertama kalinya sejak diusir malam tadi, aku berhenti menangis. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tetapi karena akhirnya aku tahu, semua belum berakhir. Dan orang-orang yang menghancurkanku malam ini, belum tahu rahasia besar yang sedang kusimpan. Rahasia besar itu. Pagi mulai datang perlahan. Langit yang semalam gelap kini berubah abu-abu pucat. Jalanan mulai ramai oleh orang-orang yang berangkat kerja, membuka toko, atau sekadar membeli sarapan. Sedangkan aku masih duduk di emperan minimarket dengan mata bengkak dan tubuh pegal karena semalaman hampir tidak tidur. Anakku masih tertidur di pangkuanku. Sesekali dia menggigil kecil karena udara pagi sangat dingin. Aku membuka jaket tipis yang kupakai lalu menyelimutkannya ke tubuh kecilnya. Setelah itu aku kembali memandangi map coklat di tanganku. Semalaman aku membacanya berulang kali. Dan semakin kubaca, semakin aku sadar bahwa suamiku benar-benar sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Bukan hanya rumah. Ternyata usaha keluarga yang selama ini dijalankan mertua dan ipar-iparku juga sebagian besar berada di bawah kendali suamiku. Dan setelah dia sakit, semuanya diam-diam dipindahkan atas namaku. Aku sampai sulit mempercayainya. Selama ini aku pikir suamiku hanya pegawai biasa di usaha keluarga mereka. Karena itulah yang selalu diperlihatkan padaku. Namun kenyataannya berbeda. Di dalam map itu ada dokumen kerjasama, surat kepemilikan saham, hingga beberapa rekening usaha yang membuat napasku tercekat. Aku bahkan menemukan surat tulisan tangan suamiku terselip di bagian paling belakang. Tanganku langsung gemetar saat membuka surat itu. Tulisan tangannya masih sangat familiar. Sedikit miring dan tidak terlalu rapi. Air mataku langsung jatuh bahkan sebelum selesai membaca kalimat pertama. Kalau kamu membaca surat ini,
Berarti aku mungkin sudah tidak ada. Dadaku terasa sesak. Aku menutup mulutku menahan tangis. Suara kendaraan di jalan seolah menghilang saat aku mulai membaca isi surat itu perlahan. Aku minta maaf karena harus meninggalkan kamu dan anak kita lebih cepat. Aku tahu keluarga kita terlihat baik-baik saja sekarang. Tapi aku juga tahu sifat mereka saat uang mulai jadi masalah. Karena itu aku memindahkan semuanya atas namamu. Bukan karena aku tidak percaya keluargaku. Tapi karena aku terlalu mencintai kalian. Tangisku pecah. Aku sampai menunduk karena tidak kuat membaca lanjutannya. Orang-orang yang lewat mulai melirik heran ke arahku. Tapi aku tidak peduli. Hatiku benar-benar hancur membaca surat itu. Aku melanjutkan perlahan dengan tangan gemetar. Kalau suatu hari mereka memperlakukanmu dengan buruk, jangan membalas dengan kebencian. Cukup pastikan kamu dan anak kita hidup dengan layak. Aku tahu kamu perempuan kuat. Dan aku percaya, kamu pasti bisa melewati semuanya. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Rasanya seperti mendengar suamiku berbicara langsung di depanku. Aku bisa membayangkan wajahnya, senyumnya, tatapan matanya. Dan itu membuat rasa rindu di dadaku semakin besar. Untuk beberapa menit aku hanya diam memeluk surat itu. Mencoba menerima kenyataan bahwa laki-laki yang paling mencintaiku benar-benar sudah pergi. Namun di balik kesedihan itu, perlahan muncul kesadaran baru dalam diriku. Aku bukan perempuan lemah yang mereka kira. Aku memang diusir malam tadi. Dihina, direndahkan, dipermalukan. Tapi ternyata, aku memiliki hak atas semuanya. Aku menatap jalanan depan minimarket dengan pikiran kacau. Kalau keluarga suamiku tahu isi map ini, apa yang akan terjadi? Aku membayangkan wajah iparku saat tahu rumah itu sebenarnya milikku. Aku membayangkan mertua yang mengusirku semalam harus menerima kenyataan bahwa mereka justru tinggal di rumah atas namaku. Namun anehnya, aku tidak merasa puas membayangkannya. Yang kurasakan justru sedih. Sangat sedih. Karena semua ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau mereka masih punya sedikit rasa kemanusiaan. Kalau saja mereka memberiku waktu berduka. Kalau saja mereka tidak mengusirku malam-malam sambil membawa anak kecil. Mungkin aku tidak akan pernah membuka map ini secepat sekarang. Aku mengusap wajahku pelan. Lalu melihat isi dompetku. Uangnya tinggal sedikit. Aku harus segera mencari tempat tinggal sementara sebelum anakku bangun. Aku tidak mungkin terus duduk di sini. Namun sebelum berdiri, aku kembali membaca surat suamiku sekali lagi. Ada satu bagian yang tiba-tiba membuatku berhenti bernapas sesaat. Ada satu orang yang bisa kamu percaya. Di bawah tulisan itu, suamiku menuliskan sebuah nama dan alamat kantor notaris. Kalau kamu bingung harus bagaimana, temui dia. Aku langsung terdiam. Berarti suamiku benar-benar sudah memperkirakan semuanya. Dia bahkan menyiapkan orang yang bisa membantuku setelah dia meninggal. Air mataku jatuh lagi. Kadang cinta terbesar memang tidak selalu terlihat dari kata-kata manis. Tetapi dari bagaimana seseorang tetap berusaha melindungi kita, bahkan setelah dirinya tiada. Aku perlahan memasukkan kembali semua dokumen ke dalam map, lalu memeluknya erat. Pagi itu, di tengah rasa kehilangan yang masih menghancurkan hatiku, aku akhirnya menyadari satu hal penting. Malam saat aku diusir dari rumah, bukan akhir hidupku. Itu justru awal dari kenyataan besar yang belum diketahui siapapun. Dan saat kebenaran ini terbuka nanti, hidup keluarga suamiku tidak akan pernah sama lagi. Aku memilih diam. Setelah matahari mulai naik, aku memberanikan diri berdiri dari emperan minimarket itu. Tubuhku pegal. Kepalaku berat. Mataku panas karena semalaman menangis. Namun aku tidak punya waktu untuk terus terpuruk. Anakku mulai terbangun perlahan di pelukanku. Dia mengusap mata kecilnya lalu menatap sekeliling dengan bingung. Bunda, kita di mana?
Pertanyaan polos itu membuat dadaku kembali nyeri. Aku memaksakan senyum kecil. Kita lagi jalan-jalan dulu ya, sayang? Dia mengangguk pelan walau wajahnya masih kebingungan. Anak sekecil itu belum mengerti kalau hidup kami berubah hanya dalam semalam. Aku menggenggam tangannya erat lalu mulai berjalan menyusuri jalan pagi yang ramai. Beberapa orang menatap kami sekilas. Mungkin karena penampilanku berantakan. Mungkin karena mataku sembab. Tapi aku tidak peduli lagi. Pikiranku hanya satu. Aku harus mencari tempat tinggal sementara. Aku akhirnya menemukan kontrakan kecil di gang sempit tidak jauh dari pasar. Bangunannya tua. Cat dindingnya mengelupas. Atapnya bahkan bocor di beberapa bagian. Namun saat pemilik kontrakan mengatakan harga sewanya murah, aku langsung mengangguk tanpa banyak berpikir. Setidaknya tempat itu lebih baik daripada tidur di jalan. Hari itu juga aku pindah ke sana dengan barang seadanya. Hanya koper tua, beberapa pakaian, dan map coklat yang kini selalu kupeluk seperti nyawa sendiri. Saat pintu kontrakan tertutup, aku memandang ruangan kecil itu lama. Hanya ada satu kasur tipis, sebuah kipas rusak, dan dapur sempit di pojok ruangan. Sangat jauh berbeda dibanding rumah besar keluarga suamiku. Namun anehnya, aku justru merasa lebih tenang. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak perlu mendengar hinaan siapapun. Aku duduk di lantai sambil memeluk anakku. Lalu menangis diam-diam. Bukan karena menyesali keadaan, tetapi karena aku akhirnya benar-benar sadar. Hidupku sekarang hanya tinggal aku dan anakku. Tidak ada lagi suamiku. Tidak ada lagi keluarga besar. Tidak ada lagi tempat bergantung. Dan sejak hari itu, aku mulai belajar berdiri sendiri. Hari-hari berikutnya terasa sangat berat. Aku harus menghemat uang sebaik mungkin. Walau di rekening ada banyak uang peninggalan suamiku, aku belum berani menyentuh semuanya. Aku masih takut. Masih bingung. Masih mencoba memahami semua keadaan. Selain itu, aku juga belum ingin keluarga suamiku tahu apapun. Aku memilih diam. Aku ingin melihat sejauh apa mereka akan berubah tanpa mengetahui rahasia itu. Untuk bertahan hidup sehari-hari, aku mulai menerima jahitan kecil-kecilan dari tetangga sekitar. Awalnya hanya memperbaiki baju robek, mengganti resleting, memotong celana. Bayarannya tidak seberapa, namun cukup untuk membeli makan dan susu anakku. Malam hari setelah anakku tidur, aku menjahit sampai larut. Kadang mataku perih karena mengantuk. Kadang jariku tertusuk jarum sampai berdarah. Tapi aku tetap bertahan. Karena aku tidak ingin menjadi perempuan yang hanya hidup dari belas kasihan. Di sela-sela kesibukan itu, aku sering memandangi foto suamiku yang kusimpan di dekat kasur. Dan setiap kali rasa lelah datang, aku teringat surat terakhirnya. Kamu perempuan kuat. Kalimat sederhana itu menjadi satu-satunya alasan aku terus bertahan. Suatu siang, tetangga kontrakanku datang membawa beberapa pakaian untuk dijahit. Dia perempuan parubaya yang ramah. Saat melihat mataku sembab, dia bertanya pelan, "Kamu baru pindah ya?" Aku tersenyum kecil. "Iya, Bu." "Suaminya kerja di mana?" Pertanyaan itu langsung membuat tenggorokanku tercekat. Aku menunduk sebentar sebelum menjawab lirih. "Suami saya sudah meninggal." Wajah ibu itu langsung berubah iba. "Ya Allah, maaf ya." Aku hanya tersenyum tipis. Aku sudah terlalu lelah menjelaskan rasa sakitku pada orang lain. Namun sejak hari itu, ibu tersebut sering membantuku diam-diam. Kadang memberi lauk, kadang mengajak anakku bermain. Dan dari situlah aku mulai sadar. Kadang orang asing justru memiliki hati lebih baik daripada keluarga sendiri. Beberapa minggu berlalu. Aku mulai terbiasa hidup sederhana. Walau masih sering menangis saat malam, setidaknya aku sudah tidak merasa sehancur dulu. Sampai suatu sore, aku mendengar kabar tentang keluarga suamiku.
Seorang tetangga lama kebetulan bertemu denganku di pasar. Dia terlihat terkejut melihatku tinggal di kawasan kontrakan kecil. "Kamu nggak di rumah keluarga suamimu?" Aku hanya tersenyum kecil. Lalu dia mulai bercerita tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Katanya sejak suamiku meninggal, usaha keluarga mereka mulai kacau. Beberapa tagihan belum dibayar. Karyawan mulai mengeluh. Bahkan ada supplier yang marah karena pembayaran tertunda. Aku langsung terdiam. Jantungku berdetak pelan. Aku teringat dokumen-dokumen dalam map coklat itu. Ternyata benar. Sebagian besar kendali usaha memang ada di tangan suamiku. Dan sekarang setelah dia pergi, mereka mulai kesulitan. Aku pulang ke kontrakan dengan pikiran penuh. Untuk pertama kalinya sejak diusir, aku mulai menyadari betapa besar rahasia yang kusimpan. Dan tanpa mereka sadari, masa depan keluarga itu sekarang berada di tanganku. Mereka mulai kesulitan. Sore itu hujan kembali turun rintik-rintik saat aku pulang dari pasar. Aku berjalan pelan melewati gang sempit menuju kontrakan kecilku sambil membawa kantong berisi sayur murah dan sedikit beras. Namun pikiranku tidak ada di jalan. Kata-kata tetangga tadi terus terngiang di kepalaku. Usaha mereka mulai kacau. Aku menggenggam kantong belanja lebih erat. Jadi benar, semua dokumen dalam map coklat itu bukan sekadar surat biasa. Suamiku memang memegang kendali besar atas usaha keluarganya selama ini. Dan setelah dia pergi, mereka mulai kehilangan arah. Sesampainya di kontrakan, aku melihat anakku sedang bermain di depan pintu bersama anak tetangga. Tawanya kecil dan polos. Melihatnya, dadaku sedikit hangat. Aku tidak boleh larut dalam dendam. Aku hanya ingin hidup tenang bersama anakku. Itu saja. Namun malam itu, takdir seperti mulai membuka semuanya sedikit demi sedikit. Setelah menidurkan anakku, aku kembali menjahit seperti biasa. Lampu kamar redup. Suara kipas tua berdecit pelan. Jarum mesin jahit bergerak naik turun tanpa henti. Sampai tiba-tiba ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku sempat ragu mengangkatnya. Namun entah kenapa, hatiku tiba-tiba tidak tenang. Aku akhirnya menekan tombol jawab. "Halo." Beberapa detik sunyi. Lalu terdengar suara yang sangat kukenal. Suara ipar laki-lakiku. Dan untuk pertama kalinya sejak malam pengusiran itu, nada suaranya tidak setinggi biasanya. "Kamu di mana?" Aku diam sejenak. "Ada apa?" Dia menarik napas pelan. "Ayah mau ketemu." Aku langsung mematung. Jantungku berdetak lebih cepat. Bukan takut, tapi bingung. Kenapa tiba-tiba mereka mencariku? Bukankah mereka yang mengusirku? Aku menjawab datar, "Ada urusan apa?" Kali ini dia terdengar ragu. "Soal usaha." Aku langsung mengerti. Tubuhku perlahan menegang. Jadi mereka mulai sadar ada sesuatu yang tidak beres. Aku menatap map coklat yang tersimpan di dekat bantal. Diam-diam aku menggenggam ujung selimut. Aku sibuk. Aku langsung mematikan telepon. Tanganku gemetar setelahnya. Bukan karena panik, tapi karena akhirnya momen itu mulai datang. Rahasia yang mereka abaikan, perlahan mulai mengejar mereka. Keesokan paginya, aku pergi menemui notaris yang namanya tertulis dalam surat peninggalan suamiku. Kantornya tidak terlalu besar, namun terlihat rapi dan tenang. Saat aku menyebut nama suamiku, wajah pria parubaya itu langsung berubah serius. "Oh, jadi ibu akhirnya datang." Kalimat itu membuatku terdiam. Akhirnya, beliau mengangguk pelan. Sebelum meninggal, suami ibu sudah menitipkan banyak hal. Dadaku kembali sesak. Bahkan sampai akhir hidupnya, suamiku masih sibuk memikirkan perlindungan untukku. Notaris itu lalu mempersilahkanku duduk. Ia membuka beberapa berkas, lalu menjelaskan semuanya dengan pelan. Semakin lama aku mendengar, semakin aku sulit percaya. Ternyata bukan hanya rumah dan rekening.
Sebagian besar usaha keluarga suamiku memang berdiri menggunakan modal dari suamiku sendiri. Namun selama bertahun-tahun, semua dibuat seolah milik bersama keluarga. Padahal secara hukum, banyak aset itu berada di bawah kuasa suamiku. Dan kini, semuanya jatuh kepadaku sebagai ahli waris sah. Aku menunduk lama. Pikiranku campur aduk. Aku tidak pernah menginginkan semua ini. Aku hanya ingin hidup sederhana bersama suami dan anakku. Tapi sekarang, semua berubah menjadi rumit. Notaris itu memandangku hati-hati. Apakah keluarga suami ibu sudah tahu? Aku menggeleng pelan. Beliau menarik napas panjang. Mereka pasti segera tahu. Dan ternyata, ucapan itu benar. 3 hari kemudian, keluarga suamiku mulai benar-benar panik. Aku mendengarnya dari beberapa orang yang masih mengenalku. Supplier datang menagih pembayaran besar. Beberapa rekening usaha tidak bisa digunakan. Dokumen penting ternyata membutuhkan tanda tangan pemilik sah. Dan nama yang tercantum di sana adalah namaku. Aku bisa membayangkan kepanikan mereka saat menyadari semuanya. Terutama iparku yang dulu paling sering menghina. Mungkin sekarang dia baru sadar, perempuan yang mereka usir malam itu ternyata memegang seluruh kendali yang selama ini mereka anggap milik sendiri. Malam harinya, ponselku kembali berdering. Kali ini mertua laki-lakiku sendiri yang menelepon. Suara beliau terdengar jauh berbeda. Tidak lagi keras. Tidak lagi penuh perintah. Kamu bisa pulang sebentar. Aku menutup mata perlahan. Kata pulang itu terasa aneh sekarang. Rumah yang dulu mengusirku, kini memintaku kembali. Aku menjawab singkat, untuk apa? Beberapa detik hening. Lalu terdengar suara lemah dari ujung telepon. Kita perlu bicara baik-baik. Hatiku terasa campur aduk. Ada marah, ada sedih, ada kecewa. Namun yang paling besar adalah luka. Karena mereka baru mencariku saat membutuhkan sesuatu. Bukan saat aku menangis kehujanan sambil menggendong anak kecil malam itu. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, nanti saya pikirkan. Telepon kututup perlahan. Aku menatap anakku yang sedang tertidur pulas di sampingku. Dan malam itu, aku akhirnya sadar satu hal. Kadang saat seseorang diperlakukan hina, Tuhan diam-diam sedang menyiapkan posisi yang jauh lebih tinggi untuknya. Dan kini, orang-orang yang dulu membuangku mulai mengetuk pintu hidupku lagi. Kedatangan yang tak terduga. 2 hari setelah telepon itu, hidupku masih berjalan seperti biasa. Aku tetap menjahit di kontrakan kecilku. Tetap memasak sederhana. Tetap tidur dengan kipas tua yang kadang mati sendiri tengah malam. Namun ada satu hal yang berbeda. Aku mulai merasa diawasi oleh masa lalu. Entah kenapa sejak keluarga suamiku tahu soal dokumen-dokumen itu, suasana di hatiku jadi tidak tenang. Aku tahu, mereka pasti akan datang. Dan firasatku benar. Sore itu langit mendung ketika terdengar suara mobil berhenti tepat di depan gang kontrakan. Tetangga-tetangga langsung melongok keluar karena mobil hitam mewah jarang masuk ke kawasan sempit seperti itu. Aku yang sedang melipat pakaian langsung terdiam. Jantungku berdetak pelan. Langkah kaki terdengar mendekat. Lalu, tok tok tok. Pintu kontrakanku diketuk perlahan. Aku berdiri kaku beberapa detik sebelum akhirnya membuka pintu. Dan di sanalah mereka berdiri. Mertua laki-lakiku. Mertua perempuanku, dan kedua iparku. Untuk beberapa detik, tak ada satupun yang bicara. Mereka terlihat sangat berbeda dibanding malam saat mengusirku. Tidak ada tatapan tajam, tidak ada nada tinggi, tidak ada kesombongan. Yang ada justru wajah-wajah tegang dan penuh kecanggungan. Tetangga sekitar mulai memperhatikan dari kejauhan. Mungkin mereka heran melihat keluarga kaya datang ke kontrakan sempitku. Aku membuka pintu sedikit lebih lebar. Masuk. Suaraku datar. Mereka masuk perlahan sambil melihat keadaan kontrakanku.
Aku bisa melihat perubahan ekspresi di wajah mertua perempuanku saat melihat atap bocor dan dinding lembab. Matanya sempat memerah. Mungkin baru sekarang dia sadar bagaimana aku hidup setelah diusir malam itu. Namun aku tidak mengatakan apa-apa. Aku mempersilakan mereka duduk di tikar kecil karena aku memang tidak punya sofa. Suasana terasa sangat canggung. Hanya suara kipas tua yang berdecit pelan. Anakku yang sedang bermain di pojok ruangan langsung memelukku saat melihat mereka. Mungkin dia masih ingat malam ketika kami diusir. Aku mengusap rambutnya pelan. Lalu akhirnya mertua laki-lakiku membuka suara. "Kamu sehat?" Pertanyaan sederhana itu terdengar aneh setelah semua yang terjadi. Aku tersenyum tipis. "Alhamdulillah." Beliau menunduk sebentar, seolah sulit menatap mataku. Lalu ipar laki-lakiku berdeham kecil. "Kami datang mau bicara baik-baik." Aku diam, menunggu mereka melanjutkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat iparku terlihat gugup. Biasanya dia paling keras, paling sombong, paling suka merendahkanku. Tapi sekarang, bahkan matanya sulit menatap langsung ke arahku. Mertua laki-lakiku akhirnya mengeluarkan beberapa berkas dari tas. "Kami baru tahu soal semuanya." Aku tahu maksudnya. Dokumen itu. Rahasia yang selama ini mereka abaikan. Aku menarik napas pelan. Lalu, beliau terlihat semakin tidak nyaman. "Ternyata usaha itu, sebagian besar atas nama kamu." Aku tidak menjawab, karena memang itu kenyataannya. Suasana kembali hening. Sampai akhirnya mertua perempuanku tiba-tiba menangis pelan. Dan itu benar-benar membuatku terkejut. Aku nggak tahu kalau semuanya bakal jadi begini. Suaranya gemetar. Aku kira, setelah anakku pergi, semuanya akan tetap baik-baik saja. Air matanya jatuh satu persatu. Namun anehnya, hatiku tidak lagi selembut dulu. Bukan karena aku membenci mereka, tapi karena luka yang mereka tinggalkan terlalu dalam. Aku masih ingat jelas malam hujan itu. Koper yang dilempar, anakku yang menangis, dan pintu rumah yang ditutup keras di belakangku. Kenangan itu belum hilang, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Ipar perempuanku yang dulu paling sering menyindir kini bicara dengan suara pelan. "Kami minta maaf." Kalimat itu membuat ruangan terasa semakin sunyi. Karena aku tahu, permintaan maaf yang datang setelah seseorang membutuhkan sesuatu akan selalu terasa berbeda. Aku memandang mereka satu persatu, lalu berkata perlahan, "Kenapa baru datang sekarang?" Tak ada yang menjawab. Mereka saling diam. Aku tersenyum kecil. Pahit. Waktu saya tidur di emperan toko sambil gendong anak, gak ada satupun yang datang cari saya. Mertua perempuanku langsung menangis semakin keras. Sedangkan iparku menunduk penuh malu. Aku melanjutkan dengan suara bergetar. "Saya kehilangan suami, tapi malam itu, saya juga kehilangan keluarga." Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Bahkan suara kipas tua seolah terdengar lebih keras. Mertua laki-lakiku memejamkan mata lama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan di wajah beliau. Penyesalan yang nyata. Namun terlambat. Sangat terlambat. Beliau akhirnya berkata pelan, "Kami salah." Aku menunduk sebentar. Air mataku hampir jatuh lagi. Karena sejujurnya, aku tidak pernah berharap keadaan berubah seperti ini. Aku tidak pernah ingin duduk berhadapan dengan keluarga sendiri sebagai orang yang dibutuhkan. Aku hanya ingin diperlakukan sebagai manusia saat sedang berduka. Hanya itu. Namun mereka gagal melakukannya. Dan sekarang, saat semua kendali ada di tanganku, mereka baru datang membawa penyesalan. Air mata penyesalan. Ruangan kontrakan kecil itu terasa semakin sempit oleh suasana yang berat. Tak ada lagi suara keras. Tak ada lagi hinaan. Yang tersisa hanya rasa malu dan penyesalan.
Aku duduk bersandar di dinding sambil memeluk anakku yang mulai mengantuk di pangkuanku. Sedangkan di depanku, orang-orang yang dulu mengusirku kini duduk tertunduk tanpa keberanian menatap mataku. Sungguh aneh bagaimana hidup bisa berubah begitu cepat. Dulu, aku selalu menjadi orang paling kecil di rumah itu. Pendapatku tidak pernah dianggap. Keberadaanku sering disepelekan. Namun sekarang, mereka datang kepadaku dengan wajah penuh harap. Dan jujur saja, aku masih belum terbiasa dengan keadaan itu. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Sampai akhirnya mertua laki-lakiku berbicara pelan. Usaha kita sedang kacau. Aku mengangkat mata perlahan. Beliau tampak jauh lebih tua dibanding terakhir kali kulihat. Wajahnya pucat. Matanya sayu. Minggu depan ada pembayaran besar. Supplier mulai marah. Beberapa rekening gak bisa dipakai. Beliau berhenti sebentar lalu menatapku penuh berat hati. Karena semua akses utamanya atas nama kamu. Kalimat itu menggantung di udara. Aku tahu cepat atau lambat momen ini akan datang. Namun mendengarnya langsung tetap membuat dadaku terasa aneh. Aku menatap map coklat yang tersimpan di dekat lemari kecil kontrakanku. Map itu benar-benar mengubah semuanya. Ipar laki-lakiku yang dulu paling sombong kini ikut bicara. Kami nggak tahu kalau kakak memindahkan semuanya. Aku tersenyum tipis. Bahkan kalian nggak tahu posisi suami saya sebenarnya di usaha itu. Dia langsung diam. Karena itu memang benar. Selama ini mereka terlalu sibuk merasa memiliki semuanya sampai tidak sadar siapa yang sebenarnya menopang usaha keluarga itu. Suamiku tidak pernah banyak bicara soal uang. Dia bekerja diam-diam, menyelesaikan masalah sendiri, menanggung beban keluarga sendiri. Dan ironisnya, setelah dia meninggal, orang yang paling berjasa justru dilupakan paling cepat. Mertua perempuanku kembali menangis. Beliau melihat sekeliling kontrakanku dengan mata berkaca-kaca. Kamu tinggal di tempat seperti ini sejak pergi dari rumah. Aku mengangguk pelan. Tak ada niat membuat mereka iba. Ini hanya kenyataan. Beliau menutup mulutnya sambil menangis semakin keras. Mungkin baru sekarang beliau benar-benar membayangkan bagaimana malam-malamku setelah diusir. Bagaimana aku tidur bersama anak kecil di ruangan sempit dan bocor. Bagaimana aku bertahan sendirian tanpa siapapun. Dan mungkin, rasa bersalah itu mulai menghantam mereka perlahan. Ipar perempuanku tiba-tiba bicara dengan suara gemetar. Kami pikir kamu bakal merebut semuanya. Aku langsung menatapnya. Kalau saya memang mau merebut, saya bisa mengusir kalian sejak awal. Ruangan langsung hening. Karena mereka sadar, apa yang kukatakan benar. Secara hukum, aku memang bisa melakukan itu. Aku bisa datang ke rumah itu, mengambil semuanya, dan membalas perlakuan mereka. Tapi aku tidak melakukannya. Bahkan setelah diusir, aku memilih diam. Aku memilih hidup sederhana daripada membuat keributan. Dan mungkin justru itu yang sekarang membuat mereka semakin malu. Mertua laki-lakiku mengusap wajahnya pelan. Saya malu sama kamu. Suara beliau terdengar berat. Sangat malu. Aku menunduk. Kalimat itu justru membuat dadaku semakin sesak. Karena jauh di dalam hati, aku masih menganggap mereka keluarga. Dan melihat keluarga sendiri hancur oleh rasa bersalah bukan sesuatu yang menyenangkan. Aku teringat suamiku lagi. Andai dia masih hidup, semua ini tidak akan terjadi. Dia pasti sedih melihat keluarganya seperti sekarang. Anakku tiba-tiba terbangun lalu memandang nenek dan kakeknya. Dengan polos dia bertanya, "Kita pulang ke rumah ayah lagi?" Pertanyaan sederhana itu langsung membuat semua orang terdiam. Mertua perempuanku menangis semakin keras. Sedangkan aku, hampir tidak sanggup menjawab. Karena kata rumah sekarang terasa sangat rumit. Aku mengusap kepala anakku pelan. Nanti ya, sayang. Padahal aku sendiri belum tahu jawabannya. Suasana kembali hening cukup lama.
Sampai akhirnya mertua laki-lakiku berdiri perlahan. Beliau mendekat ke arahku. Lalu sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Beliau menundukkan kepala. Saya minta maaf. Dadaku langsung bergetar. Beliau adalah orang yang paling dihormati di keluarga. Dan sekarang, dia berdiri di depanku dengan wajah penuh penyesalan. Saya gagal menjaga amanat anak saya. Air mataku akhirnya jatuh lagi. Karena di balik semua rasa sakit ini, aku tahu beliau juga sedang kehilangan. Beliau kehilangan anak laki-lakinya. Dan sekarang, beliau harus menghadapi kenyataan bahwa karena emosi dan ketakutan soal harta, mereka telah menyakiti orang yang paling dicintai anaknya. Aku menghapus air mata pelan. Lalu berkata lirih, saya nggak pernah ingin bermusuhan. Mertua laki-lakiku mengangguk pelan. Tapi kami yang memulainya. Kalimat itu menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Bahkan iparku yang biasanya keras kini mulai menangis diam-diam sambil menunduk. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini dimulai, tidak ada lagi kesombongan di ruangan itu. Yang ada hanya manusia-manusia penuh penyesalan, yang akhirnya sadar bahwa mereka telah menghancurkan hati seseorang yang selama ini tulus mencintai keluarga mereka. Kebenaran terbongkar. Malam mulai turun perlahan. Lampu kecil di kontrakanku menyala redup, menerangi wajah-wajah penuh rasa bersalah di ruangan sempit itu. Tak ada yang benar-benar bergerak. Seolah semua orang sedang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Aku sendiri masih mencoba menenangkan hati. Karena jujur, bertemu mereka lagi membuka luka yang selama ini kupaksa diam. Aku kembali teringat malam saat aku diusir. Tangisan anakku, hujan deras, dan tatapan dingin mereka. Rasa sakit itu belum hilang, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun malam ini, semuanya berubah. Karena akhirnya, seluruh kenyataan yang selama ini tersembunyi mulai terbuka satu persatu. Mertua laki-lakiku memandangku pelan. Ayah cuma ingin tahu satu hal. Aku mengangkat mata. Anak saya, sebenarnya menyimpan apa saja? Pertanyaan itu membuat ruangan kembali sunyi. Aku menarik napas perlahan. Lalu berdiri menuju lemari kecil di sudut kamar. Tanganku mengambil map coklat yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Map sederhana itu terlihat biasa. Namun isi di dalamnya mampu mengubah hidup banyak orang. Aku kembali duduk. Lalu meletakkan map itu di tengah ruangan. Semua mata langsung tertuju ke sana. Dan untuk beberapa detik, tak ada yang berani menyentuhnya. Aku membuka perlahan dokumen demi dokumen. Suara kertas terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Ini surat rumah. Aku menyerahkannya ke mertua laki-lakiku. Tangannya gemetar saat menerima berkas itu. Beliau membaca pelan. Lalu wajahnya perlahan berubah pucat. Matanya membesar. Bibirnya bergetar. Karena untuk pertama kalinya, beliau melihat langsung bahwa rumah yang mereka tempati selama ini memang sah atas namaku. Bukan atas nama keluarga. Bukan warisan bersama. Melainkan milikku. Ipar laki-lakiku langsung mengambil dokumen lain dengan tergesa. Dan beberapa detik kemudian, dia terlihat sama terkejutnya. Ini, saham usaha. Aku mengangguk pelan. Itu dipindahkan suami saya 2 tahun lalu. Wajahnya langsung kosong. Tangannya turun perlahan. Seolah seluruh tenaga di tubuhnya hilang mendadak. Ipar perempuanku mulai membuka dokumen rekening. Semakin lama dia membaca, semakin pucat wajahnya. Semua atas nama kamu. Suaranya lirih penuh ketidakpercayaan. Aku hanya diam. Karena memang itu kenyataannya. Selama bertahun-tahun, mereka terlalu sibuk merasa memiliki semuanya. Padahal orang yang benar-benar menjaga fondasi keluarga itu adalah suamiku. Dan sebelum meninggal, dia sudah memastikan semuanya aman untukku dan anak kami. Mertua perempuanku tiba-tiba menangis lagi. Kenapa dia nggak pernah bilang? Aku menunduk. Karena aku tahu jawabannya.
Suamiku bukan tipe orang yang suka menunjukkan kekuasaan. Dia diam, tenang, dan lebih suka melindungi tanpa banyak bicara, termasuk melindungiku. Ipar laki-lakiku menatap lantai lama sekali sebelum akhirnya berkata pelan, "Berarti selama ini, kami salah paham." Aku tersenyum pahit. Bukan salah paham. Mereka semua menatapku. Aku melanjutkan dengan suara bergetar. "Kalian memang gak pernah benar-benar menganggap saya bagian dari keluarga." Ruangan kembali hening. Tak ada yang bisa membantah. Karena semua yang terjadi sudah menjadi bukti paling jelas. Kalau mereka benar-benar menganggapku keluarga, mereka tidak mungkin mengusirku 3 hari setelah suamiku meninggal. Mertua laki-lakiku memejamkan mata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku melihat air mata jatuh dari wajah beliau. "Saya gagal sebagai ayah." Suara beliau parau. "Saya terlalu sibuk takut kehilangan harta sampai lupa menjaga hati orang." Dadaku terasa berat mendengarnya. Karena sejujurnya, aku tidak pernah ingin melihat mereka sehancur ini. Aku hanya ingin diperlakukan dengan sedikit kasih sayang saat kehilangan suami. Hanya itu. Namun semuanya terlambat. Ipar perempuanku tiba-tiba menangis sambil menutup wajahnya. "Kami jahat banget sama kamu." Aku menatapnya lama. Lalu tanpa sadar aku juga mulai menangis lagi. Karena luka paling menyakitkan memang selalu datang dari orang yang kita anggap keluarga. Anakku yang sedari tadi diam tiba-tiba berjalan kecil menghampiriku. Dia memeluk pinggangku erat. "Bunda, jangan nangis." Kalimat polos itu langsung membuat seluruh ruangan semakin emosional. Aku memeluknya sambil menangis pelan. Dan di tengah suasana itu, mertua laki-lakiku tiba-tiba berdiri. Beliau berjalan mendekat ke arahku. Lalu, dengan suara gemetar, beliau berkata sesuatu yang membuatku membeku. "Kalau kamu mau, rumah itu sepenuhnya hak kamu. Kalau kamu ingin kami pergi, kami akan pergi." Ruangan langsung sunyi total. Ipar-iparku menunduk. Tak ada yang membantah. Karena mereka tahu, secara hukum, aku memang bisa melakukan itu kapan saja. Aku bisa membalas semuanya malam itu juga. Aku bisa membuat mereka merasakan sakit yang sama. Namun anehnya, saat kesempatan itu benar-benar ada di depanku, hatiku justru terasa kosong. Tidak ada rasa menang. Tidak ada rasa puas. Yang ada hanya lelah. Lelah karena semua hubungan ini sudah terlanjur rusak. Aku menatap foto kecil suamiku yang tersimpan di dekat kasur. Dan di dalam hati, aku hanya bertanya satu hal. Kalau dia masih hidup, apa yang sebenarnya dia ingin aku lakukan sekarang? Keputusan terberat. Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sepanjang malam. Kalau suamiku masih hidup, apa yang akan dia ingin aku lakukan? Mengusir mereka? Membalas semua penghinaan? Atau memaafkan? Aku memandang wajah-wajah di depanku satu persatu. Mertua laki-lakiku terlihat sangat lelah. Mertua perempuanku terus menangis tanpa suara. Sedangkan kedua iparku duduk tertunduk penuh rasa malu. Pemandangan itu seharusnya membuatku puas. Bukankah ini yang sering terjadi dalam cerita hidup? Orang yang tertindas akhirnya berada di atas. Orang yang sombong akhirnya meminta maaf. Namun kenyataannya, hatiku justru terasa semakin berat. Karena mereka bukan orang asing. Mereka keluarga suamiku. Keluarga yang dulu pernah makan bersama denganku. Pernah tertawa bersama. Pernah merayakan ulang tahun anakku bersama. Dan walaupun mereka menyakitiku, aku tidak bisa pura-pura bahwa semua kenangan itu tidak pernah ada. Aku menarik napas panjang, lalu perlahan berkata, "Saya memang punya hak atas semuanya." Semua langsung diam mendengarkan. Tapi saya nggak pernah menganggap rumah itu cuma milik saya sendiri. Air mata mertua perempuanku kembali jatuh. Aku melanjutkan dengan suara pelan namun jelas. Karena di rumah itu ada kenangan suami saya. Di rumah itu ada hidup yang pernah kami bangun bersama.
Suasana kembali sunyi. Aku bisa melihat mata iparku mulai memerah. Mungkin untuk pertama kalinya mereka sadar. Aku tidak pernah serakah seperti yang mereka bayangkan. Aku hanya perempuan biasa yang mencintai keluarganya. Namun cinta itu dihancurkan oleh ketakutan mereka sendiri terhadap harta. Aku memandang map coklat di depanku. Lalu perlahan menutupnya kembali. Kalau saya mau balas dendam, saya bisa melakukannya sejak awal. Tak ada yang menyangkal. Karena semua tahu itu benar. Aku bisa saja mendatangi rumah itu bersama pengacara. Mengambil alih semuanya. Mengusir mereka satu persatu. Dan secara hukum, tak seorang pun bisa menghentikanku. Namun aku tidak melakukannya. Bahkan setelah mereka memperlakukanku seperti sampah, aku masih memilih diam. Aku menatap mertua laki-lakiku. Saya cuma ingin satu hal. Beliau mengangkat kepala perlahan. Jangan pernah lagi menganggap seseorang tidak berharga hanya karena dia terlihat lemah. Kalimat itu membuat beliau langsung menunduk. Air matanya jatuh lagi. Dan melihat seorang ayah tua menangis seperti itu, membuat sisa kemarahanku perlahan runtuh. Aku lelah membenci. Sungguh lelah. Beberapa saat kemudian, mertua perempuanku mendekat pelan ke arahku. Dengan tangan gemetar, beliau menggenggam tanganku. "Maafin ibu." Suara itu pecah oleh tangis. "Ibu terlalu takut kehilangan semuanya, sampai lupa kalau kamu juga kehilangan anak ibu." Kalimat itu langsung menghantam dadaku. Karena untuk pertama kalinya, beliau menyebut suamiku bukan hanya sebagai anaknya, tapi juga sebagai suamiku. Sebagai seseorang yang sama-sama kami cintai dan kami kehilangan. Aku akhirnya tidak bisa lagi menahan tangis. Air mataku jatuh deras. Selama ini aku selalu terlihat kuat. Namun sebenarnya, aku hanya perempuan yang sangat kehilangan. Aku kehilangan pasangan hidup, tempat bersandar, orang yang selalu membelaku. Dan di tengah kehilangan itu, aku malah harus berjuang sendirian menghadapi keluarganya. Rasanya terlalu berat, terlalu menyakitkan. Anakku yang melihatku menangis langsung ikut memelukku. "Gak usah sedih lagi ya bunda." Aku memeluk tubuh kecilnya erat. Lalu di saat itulah, aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan yang bahkan tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku mengusap air mata pelan. Kemudian berkata lirih, "Kalian gak perlu pergi dari rumah itu." Semua langsung menatapku kaget. Bahkan iparku sampai mengangkat kepala cepat. Aku menarik napas panjang. Rumah itu tetap rumah keluarga kita. Tapi mulai sekarang, jangan ada lagi kebencian. Mertua perempuanku langsung menangis terseduh-seduh. Sedangkan mertua laki-lakiku memejamkan mata penuh haru. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan berkata seperti itu. Karena jujur saja, aku sendiri juga tidak tahu dari mana kekuatan untuk memaafkan itu datang. Mungkin dari cinta suamiku. Mungkin dari luka yang membuatku belajar memahami manusia. Atau mungkin, karena aku tidak ingin anakku tumbuh di tengah kebencian keluarga. Aku hanya tidak ingin mengulang rasa sakit yang sama. Ipar laki-lakiku tiba-tiba berdiri lalu menunduk dalam-dalam di depanku. Saya malu sama diri sendiri. Suaranya bergetar. "Maaf karena selama ini saya selalu meremehkan kamu." Aku menatapnya lama. Lalu perlahan mengangguk kecil. Tidak semua luka bisa hilang hanya karena permintaan maaf. Namun setidaknya, malam itu mereka akhirnya sadar. Bahwa orang yang paling sering diam, bukan berarti paling lemah. Dan orang yang paling tulus, seringkali justru paling disakiti. Malam semakin larut. Namun untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, ada sedikit rasa damai di dalam hatiku. Bukan karena aku menang, tetapi karena akhirnya, aku berhasil melewati satu hal yang paling sulit dilakukan manusia. Memaafkan orang yang pernah menghancurkan hati kita. Aku memulai hidup baru. Setelah malam itu, hidupku perlahan mulai berubah.
Bukan berubah menjadi sempurna. Bukan juga langsung bahagia seperti cerita dongeng. Namun setidaknya, beban besar di dadaku mulai terasa lebih ringan. Keluarga suamiku tidak lagi memandangku dengan hina. Dan aku pun tidak lagi hidup dengan ketakutan seperti sebelumnya. Beberapa hari setelah pertemuan di kontrakan itu, aku akhirnya kembali menginjakan kaki di rumah yang dulu menjadi tempat paling menyakitkan bagiku. Rumah tempat aku diusir saat hujan deras. Rumah tempat harga diriku pernah dihancurkan. Namun anehnya, saat aku berdiri di depan pagar itu lagi, yang kurasakan bukan marah, melainkan rindu. Rindu pada suamiku. Karena di setiap sudut rumah itu, masih ada jejaknya. Masih ada tanaman kecil yang dulu dia rawat. Masih ada kursi tempat dia biasa duduk sore hari. Masih ada cangkir kopinya di dapur. Dan semua itu membuat dadaku kembali sesak. Anakku langsung berlari kecil masuk sambil tersenyum. "Bunda, rumah ayah." Aku menggigit bibir pelan menahan tangis. "Iya, rumah ayah." Kalimat sederhana itu terasa jauh lebih hangat daripada semua surat kepemilikan yang ada di map coklat itu. Mertua perempuanku menyambut kami di depan pintu dengan mata berkaca-kaca. Kali ini, tidak ada lagi tatapan dingin. Beliau langsung memeluk anakku erat. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini terjadi, rumah itu terasa sedikit hidup kembali. Hari-hari berikutnya dipenuhi banyak perubahan. Aku mulai ikut mengurus usaha peninggalan suamiku. Awalnya aku takut, karena sejujurnya, aku tidak terlalu mengerti soal bisnis. Namun aku teringat sesuatu. Dulu suamiku sering berkata, orang yang jujur biasanya belajar lebih cepat daripada orang yang cuma merasa pintar. Kalimat itu terus kuingat. Aku mulai datang ke kantor kecil usaha keluarga. Belajar membaca laporan. Mengenal para karyawan. Mendengarkan masalah satu persatu. Dan disitulah aku baru benar-benar tahu. Selama ini suamiku bekerja jauh lebih keras daripada yang pernah kubayangkan. Banyak karyawan ternyata sangat menghormatinya. Bahkan beberapa dari mereka menangis saat melihatku pertama kali datang ke kantor. "Pak dulu sering cerita soal ibu." Dadaku langsung sesak mendengarnya. Aku tidak pernah tahu ternyata suamiku begitu bangga kepadaku. Salah satu pegawai lama bahkan berkata, "Pak selalu bilang, semua perjuangannya buat keluarga kecilnya." Aku menunduk menahan air mata. Kadang seseorang baru benar-benar terlihat berharga setelah dia pergi. Perlahan usaha itu mulai membaik. Aku memperbaiki sistem pembayaran, melunasi tagihan yang tertunda. Dan yang paling penting, aku mulai memperlakukan para pekerja dengan lebih manusiawi. Karena aku tahu rasanya diremehkan. Aku tahu rasanya dipandang kecil. Dan aku tidak ingin ada orang lain merasakan hal yang sama. Beberapa karyawan yang dulu hampir keluar akhirnya bertahan. Supplier mulai percaya lagi. Usaha keluarga perlahan bangkit kembali. Dan tanpa kusadari, aku mulai menemukan versi diriku yang baru. Versi yang lebih kuat. Versi yang dulu bahkan tidak pernah kubayangkan bisa ada. Suatu sore, aku duduk sendirian di taman belakang rumah sambil memandangi langit senja. Angin bertiup pelan. Dan seperti biasa, bayangan suamiku kembali hadir di pikiranku. Aku tersenyum kecil sambil menatap kursi kosong di sampingku. Kalau kamu lihat aku sekarang, kamu pasti ketawa. Air mataku jatuh pelan. Karena dulu aku adalah perempuan yang sangat bergantung padanya. Aku takut mengambil keputusan sendiri. Takut berbicara. Takut melawan. Namun setelah dia pergi, hidup memaksaku tumbuh dengan cara yang menyakitkan. Dan sekarang, aku mulai mengerti kenapa suamiku mempersiapkan semuanya diam-diam. Bukan untuk membuatku kaya, tetapi agar aku tidak hancur saat dunia berubah kejam. Hubunganku dengan keluarga suamiku juga perlahan membaik. Memang tidak langsung sempurna. Masih ada rasa canggung. Masih ada luka yang tersisa. Namun setidaknya, kami mulai belajar lagi menjadi keluarga.
Ipar laki-lakiku kini jauh lebih pendiam. Dia sering membantuku di kantor tanpa banyak bicara. Sedangkan ipar perempuanku beberapa kali datang ke kamar hanya untuk mengobrol ringan. Hal-hal kecil yang dulu terasa mustahil. Mertua laki-lakiku juga berubah banyak. Beliau sering bermain dengan cucunya di sore hari sambil tersenyum kecil. Kadang saat melihat mereka, aku sadar satu hal penting. Manusia memang bisa salah, bahkan sangat salah. Namun penyesalan yang tulus, kadang benar-benar mampu mengubah seseorang. Malam itu sebelum tidur, aku membuka kembali surat terakhir suamiku. Kertasnya mulai sedikit kusut karena terlalu sering kubaca. Aku tersenyum kecil saat membaca bagian terakhirnya. Kamu perempuan kuat. Dulu aku menangis setiap membaca kalimat itu. Namun malam ini berbeda. Untuk pertama kalinya, aku mulai mempercayainya. Penyesalan yang tak akan hilang. Waktu berjalan perlahan. Luka di hati kami memang belum sepenuhnya hilang, tetapi hidup akhirnya mulai menemukan jalannya kembali. Rumah yang dulu dipenuhi pertengkaran kini terasa lebih tenang. Tidak ada lagi bisikan sinis saat aku lewat. Tidak ada lagi tatapan yang membuatku merasa asing. Dan yang paling penting, tidak ada lagi hari di mana aku merasa sendirian. Namun meski keadaan mulai membaik, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar pergi dari keluarga itu. Penyesalan. Penyesalan yang diam-diam hidup di hati masing-masing. Suatu malam setelah makan bersama, aku melihat mertua laki-lakiku duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi foto besar suamiku yang tergantung di dinding. Lampu ruang tamu redup. Rumah sudah sepi. Aku berjalan pelan mendekat. Beliau tidak sadar aku berdiri di belakangnya sampai akhirnya berkata lirih. Anak saya pasti kecewa sama saya. Dadaku langsung terasa berat. Beliau masih menatap foto itu lama sekali. Ayah gagal menjaga orang yang paling dia cintai. Suara beliau serak penuh penyesalan. Aku tidak langsung menjawab. Karena aku tahu, tidak ada kalimat yang benar-benar bisa menghapus rasa bersalah seseorang. Beliau melanjutkan dengan mata berkaca-kaca. Setiap kali ingat malam waktu kamu diusir, ayah nggak bisa tidur. Aku menunduk pelan. Malam itu memang meninggalkan luka bagi semua orang. Bukan hanya untukku, tetapi juga untuk mereka yang kini harus hidup dengan rasa bersalah. Aku akhirnya duduk di samping beliau. Lalu berkata perlahan, kalau suami saya masih ada, dia pasti nggak mau lihat keluarganya terus hidup dalam penyesalan. Beliau menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dan untuk beberapa saat, yang terdengar hanya suara tangis kecil seorang ayah yang merindukan anaknya. Hari-hari terus berlalu. Usaha keluarga semakin berkembang. Aku membuka cabang kecil baru sesuai rencana lama suamiku yang pernah tertunda. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa bangga pada diriku sendiri. Bukan karena harta, bukan karena rumah, tetapi karena aku berhasil bangkit dari titik terendah dalam hidupku. Dulu aku pernah duduk menangis di emperan toko sambil menggendong anak kecil. Kini, aku mampu berdiri tegak tanpa membenci siapapun. Dan ternyata itu kemenangan terbesar. Suatu sore, aku pergi ke makam suamiku bersama anakku. Langit cerah, angin bertiup lembut. Rumput di sekitar makam mulai tumbuh rapi. Anakku yang kini mulai besar duduk kecil di samping pusara ayahnya. Lalu dengan polos berkata, "Ayah pasti senang lihat bunda sekarang ya?" Air mataku langsung jatuh. Aku tersenyum sambil mengusap rambutnya. Iya, semoga ayah bangga. Aku menatap nama suamiku yang tertulis di batu nisan. Begitu banyak hal berubah sejak dia pergi. Aku pernah merasa hidupku selesai. Pernah merasa tidak punya siapa-siapa. Pernah dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga. Namun sekarang, aku mengerti satu hal. Kadang Tuhan membiarkan hati kita hancur, agar kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam diri sendiri. Aku mengusap batu nisan itu pelan. Terima kasih, karena tetap menjagaku.
Angin berhembus lembut. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak kehilangan suamiku, hatiku benar-benar terasa tenang. Malam harinya, keluarga kami makan bersama di rumah. Suasana hangat memenuhi ruang makan. Anakku tertawa kecil bercerita tentang sekolahnya. Mertua perempuanku sibuk menambahkan lauk ke piring cucunya. Sedangkan ipar-iparku mulai bercanda ringan seperti dulu. Aku memperhatikan semuanya diam-diam, lalu tersenyum kecil. Andai suamiku bisa melihat ini, mungkin dia akan bahagia. Karena pada akhirnya, keluarga yang hampir hancur ini berhasil kembali disatukan. Bukan oleh harta, bukan oleh kekuasaan, tetapi oleh rasa kehilangan, air mata, dan penyesalan yang mengajarkan kami arti sebuah keluarga. Kini aku sadar, orang yang paling diremehkan belum tentu paling lemah. Dan orang yang paling diam, seringkali menyimpan kekuatan terbesar. Aku pernah diusir setelah suamiku meninggal. Pernah dianggap beban. Pernah dihina seolah tidak berharga. Namun mereka tidak tahu, bahwa di balik semua air mata itu, aku menyimpan satu rahasia yang akhirnya mengubah hidup kami semua. Dan sejak hari itu, keluarga kami belajar satu hal yang tak akan pernah dilupakan seumur hidup. Jangan pernah menyakiti seseorang yang tulus mencintai keluargamu. Karena ketika penyesalan datang, seringkali semuanya sudah terlambat.